Indonesia dipuji dunia. Itulah topik dialog kita pagi ini. Indonesia masuk daftar negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Apresiasi yang diberikan bagi Indonesia ini karena dianggap berhasil menurunkan kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 pekan. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi, Mas Tadi. Iya, gimana kabar, Dok? Alhamdulillah ceria seperti hari ini ya. Iya, Dok, ini kita jadi sorotan dunia lagi, tapi bedanya dengan beberapa waktu lalu kita dianggap sebagai epicentrum baru COVID begitu ya. Tapi sekarang justru mendapatkan banyak apresiasi karena dianggap sukses dalam menangani pandemi COVID-19 begitu. Indikatornya apa sih, Dok, yang membuat kita masuk daftar negara-negara yang sukses dalam menangani COVID-19? Ya, tentunya ini suatu apresiasi ya kepada Indonesia dan sekaligus juga bukti bahwa dengan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini membuktikan bahwa kita bisa bersama-sama keluar dari situasi sulit yang kita alami di bulan Juli. Jadi kalau kita lihat ya data-data kita yang saat ini di mana sebagian besar kemarin sudah diumumkan bahwa Provinsi Jawa Bali itu sudah pada level 3 dan 2 dan seluruh kabupaten kota di Jawa Bali pun juga sudah berada pada level 2. Untuk di luar Jawa Bali kita lihat pada level provinsi sudah ada di level 2 dan 3, tapi sebagian besar ada di level 3. Walaupun kita ketahui di level 4 pun masih ada beberapa kabupaten kota di beberapa provinsi di luar Jawa Bali. Tapi secara nasional kalau kita lihat angka kasus penemuan kita kemarin pada angka 1.900 dan pada mingguan itu sekitar 3.200. Sementara angka kematian kemarin 166 dengan dengan 7 hari sebelumnya itu adalah rata-rata 210. Begitu juga tingkat perawatan rumah sakit saat ini tingkat keterisian tempat perawatan itu sudah kurang dari 20%. Nah, kalau kita melihat kondisi-kondisi ini sangat jauh berbeda dibandingkan kita pada saat mengalami peningkatan kasus di bulan Juli, di mana kita sempat menyentuh angka kasus konfirmasi positif itu pada angka 57.000 dan angka kematian lebih dari 2.200 ya, dan tempat perawatan juga hampir mendekati angka 92%. Nah, jadi artinya kalau kita lihat dari bulan Juli puncak kasus kita sampai saat ini kita ini sudah bisa menurunkan kurang lebih ya artinya 98% dari kasus tersebut, dan artinya kalau kita lihat positivity rate kita ini sudah 2% ya, dan ini sudah mencapai target dari WHO yang tadinya itu hampir 40% positivity rate kita. Dari angka-angka yang Anda bacakan yang menggembirakan tadi, apa sebetulnya sih yang kalau dari pandangan pemerintah kunci sukses kita dalam menekan penyebaran COVID-19? Ya, ini tidak lepas ya dari bagaimana masyarakat berpartisipasi, berkolaborasi dengan pemerintah. Sejak kita menarik rem darurat dengan melaksanakan PPKM darurat pada 3 Juli dan sampai saat ini sudah kurang lebih 10 minggu ya kita melaksanakan PPKM ini memberikan hasil yang tentunya menggembirakan sesuai dengan tadi yang kami sampaikan. Artinya kita tahu pada saat kita betul-betul mematuhi untuk mengurangi mobilitas dan mengetatkan protokol kesehatan. Karena pada waktu pelaksanaan PPKM darurat kita menghimbau masyarakat untuk mengurangi betul-betul aktivitas ditambah berbagai regulasi untuk tentunya membatasi baik misalnya dalam segi pekerjaan, industri, aktivitas perdagangan ya, bahkan kemudian aktivitas keagamaan dan pendidikan. Yang kedua adalah kita juga mendorong pada waktu itu bagaimana protokol kesehatan itu betul-betul dijalankan, terutama penggunaan masker. Penggunaan masker itu sampai kita mendorong untuk menggunakan masker berlapis ya, masker kain dan masker medis, yang kemudian juga kita dorong peningkatan penggunaan masker ini mencapai angka 80-85%. Nah, kombinasi kedua hal tersebut tentunya kita bisa melihat beberapa pengurangan dari laju penularan secara bertahap.
bertahap. Yang lain adalah peningkatan testing dan tracing. Jadi semakin cepat kita menemukan kasus yang positif, memisahkan dari kasus yang negatif, tentunya ini akan memberikan dua manfaat. Yang pertama adalah kita memutuskan penularan di dalam masyarakat dengan cepat, penyebaran itu bisa kita kendalikan, dan yang ketiga tentunya adalah orang yang terdeteksi secara dini COVID-19 itu akan mencegah dia menjadi perburukan gejalanya. Karena kita tahu kan COVID-19 varian yang beredar saat ini adalah varian Delta. Iya, dan kemarin juga sebetulnya meskipun memberikan dalam konferensi pers terkait dengan perpanjangan PPKM, Pak Luhut juga sempat bilang begitu. Ini masyarakat jangan euforia begitu, karena kan COVID-19-nya belum reda, maksudnya belum selesai begitu. Nah, bagaimana kemudian membuat masyarakat ini jangan terlena, buat masyarakat supaya disiplin prokesnya tetap terjaga, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat, kita ini pertama harus kita pahami bersama, pandemi ini belum selesai ya. Walaupun kita melihat laju penularan itu semakin turun, kondisi-kondisi semakin membaik, tapi kita ini masih dalam situasi pandemi. Oleh sebab itu, leveling daripada PPKM ini masih digunakan pemerintah untuk menjadi bagian daripada respon kewaspadaan kita pada saat pandemi COVID-19. Jadi artinya kita bisa lebih dini lagi mencegah terjadinya peningkatan kasus yang luar biasa yang mungkin sulit untuk kita tangani. Nah, untuk kondisi tersebut kita selalu tahu pada saat kasus turun, penularan turun, kasus kematian turun, dan kita memulai kembali kegiatan-kegiatan masyarakat, pelonggaran-pelonggaran terhadap pembatasan sosial masyarakat, selalu kemudian muncul peningkatan mobilitas. Dan ini kita sudah lihat kemarin juga sudah disampaikan bahwa beberapa provinsi terjadi peningkatan mobilitas. Nah, peningkatan mobilitas ini tentunya harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Mau tidak mau, kalau pelonggaran daripada aktivitas kegiatan masyarakat akan terjadi peningkatan mobilitas. Tapi peningkatan mobilitas harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan. Nah, selain itu tentunya tadi deteksi dini menjadi penting untuk segera memisahkan orang yang sakit, karena kasus kan sudah sangat rendah. Jangan sampai kasus yang rendah ini tidak terdeteksi, malah kemudian dia menjadi pusat penyebaran di dalam masyarakat, yang tentunya kita tahu kecepatan penularan itu sangat cepat. Nah, terakhir kita manfaatkan, kita kejar vaksinasi, karena vaksinasi kita tahu merupakan bagian daripada upaya penanggulangan pandemi. Nah, yang lain yang tentunya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu teknologi yang bisa membantu kita dalam memonitor dan menjalankan protokol kesehatan yang tidak boleh kendor tadi. Oke, nah ini sejumlah relaksasi kan juga dikeluarkan ya terkait dengan perpanjangan PPKM level 3 ini. Mulai dari mal sekarang dibuka, kemudian juga tempat wisata dibuka, dan bahkan anak usia di bawah 12 tahun sekarang sudah boleh masuk mal. Nah, kita agak khawatir takutnya pelonggaran-pelonggaran ini agak kebablasan. Kalau meminjam istilah dari Profesor Zubairi Jurban begitu ya, takutnya ini malah berubah jadi bukan endemi, tapi takutnya malah hiperendemi begitu, Dok. Ya, kita tidak berharap ya kita kemudian dengan adanya pelonggaran kegiatan sosial masyarakat dengan turunnya level PPKM menjadi lebih baik ini tentunya mengakibatkan situasi pandemi kita menjadi tidak terkendali. Dan ini menurut saya menjadi penting ya, bagaimana bahwa upaya perjuangan melawan pandemi ini bukan hanya dari sisi pemerintah saja, tapi artinya bagaimana juga masyarakat itu betul-betul bisa memahami dan mematuhi tentunya bahwa tujuan kita melakukan pelonggaran dikarenakan situasi pandemi yang sudah lebih baik. Nah, situasi pandemi yang lebih baik ini tentunya diharapkan masyarakat memahami dalam pelaksanaannya adalah tetap kita menjaga. Artinya kita jangan sampai tadi euforia atau kebablasan, karena gelombang ketiga ataupun gelombang berikutnya itu
kasus sampai saat ini kita ketahui tidak mungkin kita hindari, pasti akan terjadi karena varian baru, karena mobilitas yang meningkat, karena vaksinasi yang cakupannya belum sesuai dengan target kita. Jadi otomatis pasti harus kita imbangi dengan bagaimana masyarakat memahami adanya pelonggaran tadi adalah bagian untuk kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Jadi mulai aktivitas ekonomi, aktivitas keagamaan, aktivitas pendidikan yang tentunya ini adalah bagian dari upaya kita membangun bangsa ini. Jadi jangan sampai pandemi COVID-19 ini kita jadi malah ketertinggalan dalam berbagai sektor. Nah ini yang harusnya terus-menerus kita sampaikan dan kami tentunya berharap masyarakat memahami situasi ini. Dan itulah mengapa juga PPKM level ini akan tetap digunakan sebagai indikator kewaspadaan dan masyarakat juga akan melihat ya bahwa pada saat ini mungkin terjadi peningkatan kasus. Nah, berarti sudah waktunya untuk memperketat dan lebih mengetatkan lagi protokol kesehatan kita. Oke, nah sekarang kan kalau kita mau masuk ke kantor, kalau kita mau masuk ke mall, tempat wisata itu kan aplikasi Peduli Lindungi, scan barcode dan sebagainya begitu ya. Dan bahkan kemarin Pak Budi Gunadisadikin juga menyebut per hari itu diakses 40 juta kali. Itu artinya kan bagus sekali begitu kesadaran masyarakat dalam menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sejauh ini evaluasi dari pemerintah sendiri terhadap penggunaan aplikasi Peduli Lindungi seperti apa? Ya, jadi penggunaan teknologi dengan kita mengintegrasikan berbagai sistem informasi ya, baik misalnya dari pemeriksaan laboratorium, kemudian vaksinasi juga terkait pelacakan ya, yang kemudian di dalam satu platform yaitu Peduli Lindungi. Harapannya ini tentunya akan meningkatkan protokol kesehatan yang tentunya pada akhirnya perubahan perilaku itu bisa kita lebih percepat ya. Kalau kita melihat memang sampai saat ini sudah ada 41,5 juta ya dari hasil uji coba penggunaan daripada Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa masyarakat pada saat melakukan aktivitas di berbagai tempat publik ini aman. Artinya setidaknya tadi dari 41,5 juta orang yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini, kita mampu mendeteksi dan mencegah sebenarnya 5.519 orang yang dikategorikan sebagai orang yang positif dan orang yang merupakan kontak erat yang seharusnya mereka tidak berada di tempat-tempat publik. Nah, ini kita cegah dengan adanya deteksi Peduli Lindungi ini sehingga lebih memberikan ya rasa aman untuk para warga yang melakukan kegiatan di tempat-tempat publik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita juga dengan adanya deteksi ini juga memisahkan ya yang orang seharusnya tadi mereka ini adalah satu kalau kasus yang COVID positif pasti adalah sumber penularan. Kalau yang kontak erat ini mungkin potensi penularan. Jadi kita mencegah sumber-sumber penularan ini berada di tengah masyarakat sehingga tentunya kalau sumber penularan ini segera kita pisahkan pasti kita bisa memutuskan rantai penularan yang lebih lanjut dari virus COVID-19. Karena kita tahu bahwa kan virus ini dikarenakan mobilitas, interaksi, dan ini yang menyebabkan secara perlahan kasus kemudian menjadi meningkat. Oke, baik Dokter Nadia, kita akan lanjut berdialog di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Kita kembali berdialog masih dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, tadi Anda sempat bilang waspada gelombang ketiga. Nah, ini banyak kalangan memprediksi itu akan terjadi di akhir Desember. Apakah perhitungannya memang seperti itu? Ya, kalau kita melihat kemungkinan beberapa hal ya faktor yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah saat ini memang kasus sudah sangat turun ya, angka positivity rate sudah kurang dari 2%. Tetapi kita tahu varian Delta adalah varian yang masih mendominasi virus yang beredar di Indonesia ini. Yang kedua adalah adanya varian-varian baru seperti varian Mu yang dikatakan sudah
menyebar di lebih dari 49 negara. Selain ada 2 varian lain, yaitu varian Lambda dan varian C1.2. Di sisi lain kita melihat banyak negara seperti Singapura dan Malaysia yang masih cukup tinggi kasusnya, dan ini tentunya akan menjadi beberapa faktor risiko yang akan menjadi kemungkinan ya bisa menjadi penyebab secara perlahan terjadinya peningkatan kasus. Nah ini kita belum tahu apakah prediksinya akan terjadi di bulan September ataupun Oktober, ataukah kemudian nanti sama seperti siklus pertama di akhir Desember sampai dengan Januari. Karena kita mengingat nanti kita tahu bahwa minggu depan ini ada Maulud Nabi ya, yang tentunya harus betul-betul kita edukasi pada masyarakat, jangan kemudian kita euforia di tengah penurunan kasus ini. Yang kedua adalah di akhir tahun selalu ada libur Nataru yang kita selalu lihat korelasinya. Begitu ada libur panjang atau cuti bersama, pasti kemudian masyarakat terjadi peningkatan mobilitas yang lebih tinggi dari kegiatan rutin biasanya. Dan ini yang harus kita cegah tentunya untuk kemudian kita tidak berpotensi untuk terjadinya gelombang ketiga. Jadi prediksi kita mungkin sekitar akhir tahun, tapi terus kita pantau. Oleh karena itu PPKM sebagai tools untuk memonitor keadaan ini, untuk kita memastikan jangan sampai prediksi yang tadinya di akhir tahun atau di awal tahun 2022 itu malah menjadi lebih cepat karena kondisi-kondisi negara sekitar kita ataupun adanya varian-varian tadi. Dan gelombang ketiga ini apakah kemudian kalau kita bandingkan dengan gelombang pertama dan kemudian gelombang kedua lebih parah atau bagaimana? Apakah mungkin sudah ada kalkulasi, sudah ada perhitungan dari Kementerian Kesehatan? Ya, belajar dari apa yang terjadi di bulan Juli, tentunya kita selalu bersiap-siap. Kalau kita melihat pola yang sama di banyak negara ya, seperti di Inggris, Eropa, kemudian juga di Amerika dan beberapa negara seperti Jepang, kita melihat bahwa sebenarnya kalau selama varian Delta masih merupakan varian yang mendominasi, kemungkinan tingginya atau peningkatan daripada jumlah kasus itu kurang lebih akan sama dengan kondisi seperti bulan Juli ya. Artinya untuk penyiapan di hilir ini menjadi penting bahwa kita memastikan apa yang terjadi di Juli, bagaimana kita mencukupi oksigen, bagaimana kita mencukupi obat-obatan, bagaimana kemudian memastikan tempat perawatan baik itu isolasi maupun tempat perawatan untuk kasus-kasus yang berat itu tersedia. Jadi skenario-skenario ini tentunya sudah kita siapkan ya, artinya mengantisipasi kondisi yang kita perkirakan kurang lebih sama seperti di bulan Juli. Bahkan sedikit kita buat satu skenario kalau terjadi peningkatan yang agak lebih tinggi. Kalau melihat varian virusnya kan ini masih banyak varian Delta di banyak negara yang tadi saya sebutkan, tetapi bukan berarti varian Mu tadi ya salah satunya atau varian Lambda tidak berkontribusi pada kondisi ini. Nah, tentunya itu yang kita siapkan dari sisi hilirnya. Tapi harus diingat juga bahwa di sisi hulu bagaimana testing dan tracing ini, walaupun di tengah menurunnya kasus yang saat ini sudah sangat turun dan semakin baik kalau kita lihat kondisi kita, testing dan tracing ini harus tetap sesuai dengan target yang diharapkan. Di dalam tentunya pelaksanaan PPKM leveling ini, di instruksi Menteri Dalam Negeri, kita masih memberikan target kabupaten kota untuk mencapai target testing dan tracing. Walaupun kondisi testing kita sudah jauh lebih baik ya dari WHO yang menargetkan 1/1000 penduduk per minggu, ini sudah kita capai pada angka 3/1000 penduduk per minggu. Di sisi lain untuk tracing yang tadinya satu kasus positif kontak eratnya itu 3, sekarang sudah satu kasus positif kontak eratnya 10. Jadi tadi artinya kondisi-kondisi ini di tengah dengan perbaikan situasi tetap harus kita lakukan untuk tadi mencegah jangan sampai kondisi yang peningkatan yang lebih lagi di bulan Juli itu kita upayakan untuk bisa kita landaikan.
Oke, terkait dengan testing dan tracing, saya mau bacakan sedikit pernyataan begitu ya, data yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ini soalnya agak sedikit bertolak belakang karena memang testingnya bagus ya, dok ya, 1,1 juta per pekan, ini 4 kali standar WHO. Tapi kemudian Pak Budi juga menyebutkan bahwa tapi dari hasil survei Kementerian Kesehatan hanya 50% dari hasil pelacakan yang dites. Alasannya banyak orang yang masih belum mau dites karena takutnya ketahuan sakit. Nah, artinya ini masih menjadi masalah di masyarakat. Iya, betul sekali. Jadi walaupun angka testing kita itu sudah melebihi dari target WHO, tapi sebenarnya kita bisa meningkatkan angka tes itu lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa target daripada testing itu adalah 300.000 sampai 400.000 per hari. Saat ini capaian kita itu baru sekitar 250.000. Jadi kalau kita melihat perhitungan jumlah kasus yang dilacak dengan kemudian seharusnya jumlah testing yang kita lakukan, ini harusnya kan berbanding lurus ya. Artinya kalau kita bisa mencapai target tracing 1:10, maka capaian daripada target testing kita itu bisa sampai dengan 300.000. Tapi kalau kemudian target tracing kita 1:15, maka cakupan testing kita itu bisa sampai dengan 400.000. Jadi korelasi ini yang sebenarnya kita lihat ya, bahwa mengapa banyak yang kita sudah dapatkan, kasus-kasus yang kontak erat yang sudah kita dapatkan untuk kemudian didorong atau dihimbau untuk melakukan testing, ternyata banyak juga yang masih belum mau di testing. Jadi kita minta untuk melakukan testing masih menolak ya untuk di testing. Iya, dan bagaimana dengan target vaksinasi nasional nih dok? Sudah sejauh mana? Seberapa jauh kita dari capaian herd immunity? Iya, jadi upaya yang tentunya kita lakukan dalam hal ini adalah bagaimana dalam kondisi yang sudah lebih baik ini ya, tentunya kita harus mempercepat proses vaksinasi kita. Kalau kita lihat saat ini sudah lebih dari 126 juta dosis yang kita sudah berikan ya selama kondisi per tanggal 20 September ya. Kita lihat 79,6 juta itu sudah mendapatkan dosis pertama, artinya dari target kita 208 juta ini sudah 38%, dan yang sudah mendapatkan dosis secara lengkap itu sudah ada 45 juta orang ya, artinya kurang lebih 22% ya, di samping tentunya dosis 3 yang kita berikan kepada tenaga kesehatan. Nah, ini yang menjadi tentunya upaya yang harus kita lakukan akselerasi, artinya target kita di bulan September ini 70% setidaknya masyarakat di 7 aglomerasi Jawa Bali dan ibu kota provinsi itu bisa mencapai 70%, dan pada sasaran daripada vaksinasi. Dan di Desember itu kita berharap 80% dosis pertama itu bisa diberikan kepada 280 juta sasaran. Jadi 80% dari 208 juta sasaran itu sudah mendapatkan dosis pertama. Jadi tentunya ini yang harus kita akselerasi, terutama pada saat laju penularan, dan dosis vaksin yang cukup pada bulan September ini sampai dengan kemarin ya, kita sudah menerima 260 juta dosis vaksin ya. Artinya total selama September saja kita sudah menerima sekitar 49 juta vaksinnya. Artinya kalau sampai akhir September ini jumlahnya akan bisa bertambah sampai dengan 60 juta dosis vaksin. Ya, akselerasi atau percepatan vaksinasi memang menjadi kunci apabila kita ingin hidup berdampingan dengan COVID-19. Apakah Indonesia juga pemerintahnya begitu ya sudah menyiapkan skenario untuk hidup berdampingan dengan COVID-19? Ambil contoh misalnya saja, tapi mungkin ini harus direncanakan secara hati-hati ya. Ambil contoh misalnya Singapura, negara tetangga kita, sudah menyiapkan berbagai tahapan untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, tapi kemudian sekarang malah dihantam kasus harian 1000-an begitu ya, itu malah paling tinggi buat mereka sejak April 2020.
Ya, salah satunya penggunaan berbasis teknologi aplikasi Peduli Lindungi tadi untuk bisa meningkatkan percepatan perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang kedua adalah tadi mendeteksi kasus-kasus yang seharusnya tidak berada di dalam tempat-tempat publik sehingga kita bisa segera memisahkan kasus positif atau kasus sakit tersebut dari populasi yang sehat. Dan yang ketiga adalah memberikan rasa keamanan bagi warga pada saat mereka melakukan aktivitas di tempat-tempat publik sehingga mereka tidak tertular dari orang lain dan juga kemudian mereka tidak menularkan kepada anggota keluarga lainnya. Nah, ini juga sudah disusun protokol-protokol kesehatan pada kondisi-kondisi di mana seseorang yang nanti dalam kondisi kita kategorikan hitam, merah, kuning, dan hijau. Dan nanti protokol kesehatan yang akan berlaku pada saat mereka melakukan aktivitas publik adalah sesuai dengan kondisi tersebut. Ini yang kita lakukan monitoring. Di lain pihak, kembali ya, vaksinasi harus kita kejar untuk bisa kita mencapai kekebalan kelompok segera mungkin. Jadi fokus pemberian vaksinasi dosis pertama, dosis kedua sesuai ketersediaan vaksin ini menjadi salah satu target kita. Protokol kesehatan harus dilakukan dan penggunaan PPKM leveling yang terus kita lakukan ini juga merupakan suatu tools sebenarnya untuk kita hidup berdampingan dengan COVID-19 ke depannya. Ya, yang kita harapkan memang penanganan COVID-19 di Indonesia terus semakin baik begitu ya, testing jalan terus, 3T jalan terus, 3M-nya juga jalan terus, prokes tetap terjaga, dan pesannya adalah jangan terlena, jangan euforia dengan situasi yang membaik seperti sekarang. Dan kita harapkan juga kalaupun memang nanti ada gelombang ketiga itu bisa kita antisipasi tidak lebih parah dibandingkan gelombang-gelombang sebelumnya. Terima kasih Dr. Nadia telah bersama kami di Dialog Good Morning Jakarta. Selamat beraktivitas, Dok. Sama-sama, terima kasih Mas Adi. Iya, dan